Tante Ina ini siapa? Istrinya Om Teddy yang tadi ikut. Nah di situ mereka cerita lah kalau gue Ina, kalian tahu nggak kami ternyata sama polisi tadi terus diceritakan mereka kecelakaan biar yang nah pas kali shock Tante Ina, serius. Astaga. Apa nih nak? Ini bang, kak. Tadi aku dapat cerita juga dari tetangga sebelah soal Puntiana. Oh ya, ada apa? Katanya tadi malam Mila sekitar jam 1 malam dia dengar ada suara ribut-ribut di dapurnya. Pas dicek ternyata ada Puntiana di situ lagi ngebongkar belanga, lagi ngebongkar kuali besar itu tempat dia masak nasi. Puntiana tuh macam lagi nyari sesuatu gitu loh Wak, di bawah situ, ha? Gak tahu dia lagi nyari apa. Dan pas diperhatikan sama si tetangga ini barulah disadar Puntiana tuh Lena kak, katanya kan shock lah, ha? Lena, gak mungkin lah si Lena digentayangan, kan kita udah ritual. Itulah saya juga udah bilang kayak gitu sama si tetangga tuh, tapi dia yakin kali itu Lena. Takutan kok dia sampai pingsan. Kalau lah memang betul tuh Puntiana yang dia tengok itu Lena, bisa jadi juga Puntiana yang ngejar kalian tuh Lena juga, kata Tante Ina. Gak mungkin. Udah gak usah kita bahas lagi, Lena udah tenang di sana, kata si pihak keluarga Mira. Dan pihak keluarga sana juga gak percaya Wak, kalau si Lena ini gentayangan jadi Puntiana. Balik lagi karena mereka udah lakukan ritual. Tapi Nadia nyatanya, kata si Wawaknya, makin hari makin banyak juga cerita warga yang cerita soal Puntiananya Lena. Ada yang dikejar waktu lagi naik motor, ditampain di depan rumah dengan suara perempuan nangis dan lain-lain. Itu berhari-hari tuh kayak gitu. Terus kami dapat laporan dari tetangga-tetangga. Balik lagi pihak keluarga kami gak percaya, gak mungkin. Mana mungkin Lena jadi Puntiana? Kan kemarin dari gitu-gituin lagi kan. Bahkan tetua suku juga kan yang mimpin ritualnya. Kemarin waktu kita kecelakaan dikejar sama Puntiana itu pasti cuma kebetulan aja. Biasa kita ini juga banyak Puntiana kan, tapi itu mungkin bukan Puntiana Lena. Lena pasti udah tenang di sana. Pihak keluarga kami Nadia terus menyangkal akan hal itu. Sampai akhirnya gantian kami yang ditengokin sendiri. Waktu pihak keluarga kami yang kecelakaan kan yang ditengok Puntiananya aja kan. Mukanya kan kami nggak nengok jelas ya kan. Orang-orang yang bilang kalau misalnya muka itu mukanya Mbak Lena, makanya kami nggak percaya. Ah inilah sampai ada satu kejadian tuh langsung kami tinggalin itu Lena. Jadi ceritanya Wak, suatu malam Mira sama keluarganya ini udah siap-siap mau tidur. By the way, di rumahnya si Mira itu cuma ada Mira sama orang tuanya aja ya. Nah terus tiba-tiba sekitar jam 11 malam, terdengar ada yang ngetok pintu rumah. Tuk, tuk, tuk. Mereka kebangun lah, heran, siapa yang bertamu semalam ini ya kan? Masih muncul tuh suara ketuk, tuk, 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 siapa? Kata mereka di dalam. Gak ada jawaban. Mereka nanya lagi. Tuk, 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 tuk. Iya siapa? Terdengar Wak, ada yang nyaut dari luar. Aku mau masuk, katanya. Wah, dengar itu nge-freeze aku langsung dia. Kami bertiga padang-padangan di situ. Itu suara siapa? Suara Lena. Suara Lena. Saking kaget sampai kami tuh nggak berani jawab apa nada. Dikejar lagi, dikencang lagi gedor itu. Di saat yang sama mereka juga dengar ada suara anak ayam berkokok. Wah, macam ada rombongan anak ayam tuh Nadia lagi datang ngelilingin rumah kami. Oh, suaranya rame gitu. Saat menyaut, ini suara anak ayam nih. Mereka diam aja di situ. Mereka nggak berani mendekat ke pintu. Mereka nggak berani mendekat ke jendela. Mereka diam lah itu bertiga sampai suara-suara itu hilang. Dah, itu yang aku sama keluarga aku Nadia. Di malam berikutnya, teror ketukan pintu dan suara anak ayam itu muncul lagi, Wak. Bahkan makin lama ini kejadian makin parah lagi sampai akhirnya memuncak di malam ke-14 setelah si Lena meninggal. Jadi setelah yang malam pertama kami diganggu sama suara ketok-ketok suara Lena sama ayam-ayam itu, Nadia besoknya ada lagi dengar kayak gitu. Besoknya ada puncak ini di hari 14 ya. Khawatir dengan harga tiket pesawat? Lama amat ya, nunggu 1 jam. Nggak sejam-sejam. Jadi di hari ke-14 ini, si Mira tiba-tiba ngerasa perutnya sakit. Mama bapak langsung bawalah periksa ke mantri, ya kan, petugas kesehatan di desa. Nah kata mantri, Mira ini cuma kecapean aja karena mahnya kambuh. Dikasihlah obat mah sama mantri kan. Tapi setelah obat itu aku minum, Nadia, aku nggak ngerasain efek apa-apa. Nggak hilang sama sekali sakitnya, yang ada badan aku malah panas tinggi. Terus bagian panggulku tuh macam mau patah rasanya. Heran mama bapakku, kalau sakit mah biasanya harusnya nggak sampai kayak gini lah. Ini pun juga udah dikasih obat. Jangan-jangan ada nggak beres nih sama anak ini katanya. Curiga ada sesuatu, mama bapak Mira langsung minta tolong ke salah satu kerabat mereka yang lumayan tajam lah ini, lumayan bisa nengok lah gitu kan, namanya Om Roni. Nah pas Om Roni ini ngecek kondisinya Mira, Om Roni kaget Wak di situ. Dia ngomong apa? Bang, Mira ketempelan Puntiana. Kok bisa? Puntiana ini datang dari mana? Kata mama ya, dia nggak datang dari mana-mana kan. Dia emang tinggal di sini. Lena nih, terus Om Roni, Lena jadi Puntiana? Iya kan, Lena yang udah nempel di badannya Mira. Ini Mira lagi sakit di bagian panggulnya kan. Itu karena Lena mau Mira ngerasain apa yang dia rasakan di momen terakhir hidupnya. Lena meninggal untuk melahirkan kan kak? Nah, kurang lebih kayak gini lah. Apa yang dirasain sama si Mira tuh kayak gitulah rasanya. Di situ aja Mira udah pucat kali, lingkaran matanya nih udah warna biru kehitaman kata mau bapaknya. Persis macam mata Puntiana lah. Itu aku udah nggak tahu lagi sakit macam mana. Sakit kali katanya kan, udah nggak tega nengok kondisi si Mira. Bapaknya udah nggak denial lagi soal nggak mungkin.